Hello Wak Geng, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan satu apapun. Dan di video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul The Swordman. Mengisahkan seorang ahli pedang yang setengah rabun dan ia berasal dari pegunungan yang harus kembali bertarung demi menyelamatkan orang yang paling ia cintai. Dan di film kali ini pun bermula dari sebuah tragedi di depan istana. Tiba-tiba saja sebuah anak panah datang melesat, tetapi anak panah itu berhasil ditahan oleh seorang pengawal raja yang bernama Taiyul. Anak panah itu pun semakin banyak ditembakkan hingga membuat para pengawal yang ada di situ jatuh bertumbangan. Kini hanya Taiyul yang masih berdiri dan dia kini berhadapan dengan para musuh yang jumlahnya lebih banyak dari dia. Mereka ini adalah para pengawal dari pemerintahan yang datang untuk menangkap majikan Taiyul atas tuduhan membunuh. Taiyul pun menghadapi mereka dan salah satu dari mereka maju ke depan. Ia bernama Suho. Suho tahu dia tak akan bisa menangkap sang raja jika Taiyul masih ada di situ. Maka dia pun menantang Taiyul untuk bertarung. Pertarungan pun dimulai, dan mereka berdua saling menyerang satu sama lain, dan permainan pedang tingkat tinggi mereka perlihatkan. Hingga akhirnya, Taiyul pun terkena sabetan pedang di lengannya. Dan alur cerita pun langsung berpindah setelah bertahun-tahun kemudian. Dan di sebuah hutan, terlihatlah seorang gadis remaja yang sedang berburu kelinci. Dan ia ditemani oleh seorang pria yang ternyata adalah Taiyul. Gadis itu adalah anak dari Taiyul yang bernama Taekwok. Ada yang tak beres dengan Taiyul. Matanya mulai merabun. Dan benar, ia memang sekarang diperiksa oleh seorang tabib. Tabib itu berkata, jika di kota Joseon ada obat yang bagus, yang bisa menyembuhkan mata Taiyul. Taekwok merasa senang. Lalu kemudian tabib itu pun pamit untuk pulang. Taekwok berbicara kepada ayahnya agar segera pergi ke kota Joseon untuk membeli obat. Tapi tampaknya Taiyul tak bersemangat. Dan dia berkata, asalkan ku tengok nak kau sehat, maka aku pun baik-baik saja. Maka Taekwok pun ngambek dan masuk ke dalam rumah. Karena merasa tak enak, maka mau tak mau, ia pun mengabulkan segala keinginan anaknya itu untuk pergi ke kota. Sementara di tempat lain, terlihat Suho sedang berdiskusi dengan pejabat dan bangsawan lain. Dia berdiskusi mengenai dirinya yang ingin berhenti sebagai kepala pengawal pemerintahan. Selain itu, mereka juga berdiskusi tentang rumor mengenai kelompok yang membuat onar di kota mereka yang sukanya berbisnis jual beli budak. Kelompok itu bernama Huang, berasal dari dinasti Qing. Kembali lagi pada Taiyul dan anaknya yang kini sudah berada di kota Joseon. Taekwok tampaknya gembira karena ini pertama kalinya dia pergi ke kota. Karena seumur hidupnya dia hanya tinggal di gunung bersama ayahnya. Dia mencoba barang-barang di sana dan makan enak bersama ayahnya. Sedang asik berjalan-jalan, mereka melihat orang-orang sedang berkumpul. Sepertinya ada keributan di sana. Ternyata di sana, kelompok pembuat onar yang bernama Huang sedang mengambil paksa salah satu wanita di sana untuk dijadikan budak. Terlihat suaminya memohon agar istrinya itu jangan dibawa. Lalu muncullah 3 orang berkuda yang merupakan ahli bela diri dari kelompok Huang. Suami itu pun memohon pada salah satunya agar jangan membawa istrinya, tapi malah dia dipukul. Melihat kejadian itu, Taekwok pun ingin melawan, tapi dilarang oleh ayahnya. Kemudian muncullah beberapa pengawal pemerintahan yang awalnya hendak melerai kejadian itu. Tapi ketika mereka mengetahui bahwa kelompok itu adalah kelompok Huang, mereka malah mundur dan takut. Sepertinya kelompok Huang ini punya pengaruh besar, bahkan pemerintah pun takut pada mereka. Kemudian di tempat lain muncullah ketua kelompok Huang sekaligus utusan langsung dinasti Qing. Dia bernama Guru Tuai. Dia disegani bukan hanya karena jabatannya sebagai ketua, tapi juga karena dia seorang pendekar pedang sakti mandraguna. Guru Tuai berbicara mengenai perseteruan dinastinya, yaitu dinasti Qing dan dinasti Ming. Perwakilan dari dinasti Ming adalah seorang pejabat dan bangsawan yang bernama pejabat Li. Diskusi mereka mencapai kata kesepakatan, malahan Guru Tuai menghina kota Joseon sebagai kota yang payah. Mendengar hal itu Suho tersinggung dan meletakkan senjatanya. Guru Tuai berkata kalau sepertinya daripada melanjutkan pembicaraan, lebih baik kita melihat pertunjukan para ahli pedang dari masing-masing kubu.
Pertunjukan pun dimulai antara Suho dari kubu dinasti Ming dan anak buah guru tuai dari kubu dinasti Qing yang kita panggil saja si Pelontos. Pertarungan pun dimulai. Awalnya si Pelontos menyerang dengan ganas, membuat Suho bertahan dan mundur. Suho pun mencari celah. Ia merubah kuda-kuda bertarungnya dan mulai menyerang. Serangannya kini jauh lebih cepat dan bertenaga, membuat si Pelontos kewalahan. Lalu sebuah gerakan gegabah dilakukan oleh si Pelontos yang membuat Suho menghunuskan pedangnya tepat di lehernya. Akhirnya pertarungan pun dihentikan dan guru tuai berjalan mendekati mereka. Dia memuji Suho karena keahlian pedangnya, lalu guru tuai pun pergi dari situ. Di tempat lain, Taeyul dan Taekwok tiba di kediaman seorang pejabat yang menurut tabib waktu itu, mereka menjual obat untuk menyembuhkan mata Taeyul. Pejabat itu berkata kalau obat itu memang ada, tapi harganya sangat mahal. Lalu Taekwok coba membayarnya dengan sebuah gulungan yang dibawanya, tapi harga itu tidak cukup untuk membeli obat tersebut. Untungnya, pejabat itu tidak marah, tapi mereka menolaknya dan langsung pergi dari tempat itu. Baru beberapa langkah, mereka berpapasan dengan guru tuai. Ternyata, kediaman itu adalah kediaman pejabat Li, dan mau tak mau, pejabat Li harus menjamu utusan dinasti Qing tersebut demi menjaga hubungan baik. Guru tuai lalu berbicara dengan seorang kepala pejabat yang bernama Seon. Guru tuai berkata kalau dia tertarik untuk jual beli budak di kota ini. Seon pun tersinggung dengan perkataan itu, tapi dia menolak dengan halus, walaupun sambil menahan emosinya. Sementara itu, Taeyul dan anaknya pun pulang ke gunung dengan tangan hampa karena tidak berhasil mendapatkan obat. Dan di tengah perjalanan, mereka pun singgah ke rumah bibi Taekwok untuk beristirahat. Dan cerita pun berpindah ke kediaman guru tuai. Ternyata, guru tuai kedatangan seorang tamu. Tamu itu adalah Suho. Suho yang telah mengundurkan diri sebagai pengawal pemerintahan, ternyata sekarang beralih masuk dan bergabung ke dalam kelompok guru tuai. Di kediaman bibi Taekwok, seorang wanita datang ke tempat itu. Wanita itu berkata, kalau pejabat Li sedang membutuhkan seorang untuk merawat orang-orang yang sakit. Bahkan pejabat Li akan mengangkat Taekwok untuk menjadi anak angkatnya. Dan tak hanya itu, ia akan memberikan obat untuk menyembuhkan mata ayahnya jika dia mau menjadi anak angkat dari pejabat Li. Dan akhirnya Taekwok pun setuju dan ia merasa gembira. Ketika Seon hendak mengantarnya pulang, beberapa pelayan di situ lari berhamburan karena panik. Ada sesuatu yang tak beres tengah terjadi. Seon pun masuk ke dalam rumah. Ternyata anak buah guru tuai sedang berbuat ulah. Dia memaksa para pelayan wanita untuk membuka pakaian mereka dan memaksanya untuk melayani mereka. Tentu hal itu membuat Seon merasa murka dan pengawal pribadi Seon langsung maju ke depan dan menantang mereka untuk bertarung. Pertarungan pun dimulai. Mereka berdua melawan seorang anak buah guru tuai, tapi kemampuan mereka masih belum memadai. Seon dan pengawalnya pun jatuh tersungkur. Di saat itu, muncullah Taekwok. Ia melempar batu pada anak buah guru tuai. Kemudian datanglah Taeyul untuk menyelamatkan anaknya. Tak ingin ada keributan, ia pun meminta maaf atas kelakuan anaknya itu. Bahkan ia bersedia untuk bersujud di depan mereka. Tapi anak buah guru tuai tak mau terima. Mereka mengatakan kalau Taekwok akan mereka ambil sebagai permintaan maaf. Taeyul langsung naik pitam mendengarnya, dan serangan tiba-tiba pun datang padanya. Taeyul berhasil menahannya. Si Pelontos, anak buah guru tuai, langsung menyerangnya. Taeyul pun akhirnya menyerang si Pelontos dengan mengeluarkan kemampuannya, dan si Pelontos pun akhirnya menyerah. Dan dari kejauhan, Suho pun melihat pertarungan itu, dan Suho baru sadar bahwasanya Taeyul adalah orang yang pernah ia hadapi bertahun-tahun lalu. Ketika itu, mereka sedang bertarung. Kedua pedang mereka saling berbenturan, dan serpihan pedang itu mengenai mata Taeyul. Itulah penyebab mata Taeyul mengapa sekarang bisa menjadi setengah rabun. Lalu di sana, terlihatlah Raja Taeyul yang keluar dan datang untuk menyerahkan diri. Dia berpesan kepada Taeyul, jagalah anak raja itu dan bawalah pergi. Dan anak itu kini telah tumbuh menjadi remaja, dialah Taekwok. Taekwok pun akhirnya tahu kalau ia adalah anak dari seorang raja. Dan akhirnya Taekwok pun dijemput oleh beberapa orang dari pengawal pejabat Li untuk dijadikan anak angkat. Tapi di perjalanan, Taekwok merasa sedih karena ia akan berpisah dengan ayah yang ia sayangi.
Kita ke kediaman Guru Tuai, di mana ia mendapatkan laporan kalau anak buahnya telah dikalahkan oleh seseorang yang bernama Taeyul, dan ia pun berencana akan melenyapkan Taeyul dengan mengutus beberapa ninja. Ketika Taeyul sedang berjalan-jalan di hutan, ia pun diserang oleh sekelompok ninja suruhannya si Guru Tuai. Tapi dengan mudah Taeyul melumpuhkannya, dan ia pun teringat kalau Taekwok pasti dalam bahaya. Dan benar saja, di kediaman pejabat Lee, Guru Tuai dan para komplotannya mencari keberadaan Taekwok, hingga akhirnya Taekwok pun tertangkap dan dibawa oleh Guru Tuai. Taeyul pun datang, dan ia pun bertemu lagi dengan si pelontos dan bertarung, hingga akhirnya si pelontos pun keok. Tapi malang mereka sudah terlambat karena Taekwok sudah dibawa pergi oleh Guru Tuai. Keesokan harinya, pejabat Lee dan para pengawalnya akhirnya pun menuju ke tempat Guru Tuai, di mana Taekwok dibawa. Dan sesampai di sana, mereka pun berhadapan dengan para pengawal Guru Tuai, hingga akhirnya seorang pengawal pejabat Lee terkena lemparan senjata yang membuatnya ia tewas seketika. Dan para pengawal pejabat Lee pun maju untuk menyerang. Tapi ternyata pengawal Guru Tuai memakai senjata api dan menghabisi para pengawal pejabat Lee. Dan mereka pun menghunuskan pedang pada pejabat Lee, dan seketika itu Taeyul pun muncul, dan pengawal Guru Tuai langsung menyerang Taeyul. Dan dengan sigapnya Taeyul pun melawan. Dan para pengawal lain pun mulai menembaki Taeyul, tapi Taeyul pun berlindung di balik pengawal yang menyerangnya, hingga akhirnya ia pun melumpuhkan para pengawal itu semua. Tapi tiba-tiba muncul lagi sekelompok ninja, dan pertarungan pun kembali terjadi. Kini Taeyul pun dengan sekuat tenaga melawan para ninja itu, hingga Taeyul pun terkena sabetan senjata dari salah seorang ninja. Tapi akhirnya ia pun kembali berhasil menghabisi para ninja itu. Taeyul pun merasakan luka yang dideritanya dan ia pun pingsan. Beberapa waktu pun berlalu dan ia pun sadarkan diri dan melihat kalau dirinya berada di sebuah ruangan. Tapi ia masih teringat dengan Taekwok anaknya dan langsung menuju keluar ruangan. Hingga akhirnya di sana dia bertemu dengan Seon, dan ternyata Seonlah yang merawat ketika dia terluka. Dan Taeyul pun berterima kasih pada Seon, dan ia pun melanjutkan niatnya untuk mencari Taekwok. Dia pun menuju ke tempat Guru Tuai. Dan ternyata Suho sudah menanti kedatangannya. Karena Suho berada di pihak Guru Tuai, dia tidak membiarkan Taeyul untuk lewat, dan pertarungan adalah jalan satu-satunya. Pertarungan sengit pun terjadi. Pertarungan cepat hingga membuat mereka saling bertahan. Dan Guru Tuai menyaksikan pertarungan itu. Pertarungan itu pun terus berlanjut hingga akhirnya Taeyul menghunuskan pedang kepada Suho. Tapi ia tidak meneruskannya karena dia sudah menang. Tapi tiba-tiba Guru Tuai sudah berada di belakang Suho dan menyabetkan pedangnya tepat di leher Suho dan berkata, orang kalah lebih baik dibunuh, dan Suho pun tewas seketika. Lalu Guru Tuai pun mengajak Taeyul untuk bertarung di tempatnya, dan tidak menunggu lama pertarungan pun dimulai. Dan serangan lincah Guru Tuai membuat Taeyul kewalahan, dan Guru Tuai berhasil melukai kaki Taeyul. Taekwok pun muncul di belakangnya dengan kondisi diikat dan leher dirantai oleh salah satu pengawal wanita Guru Tuai. Taeyul pun menyerang kembali Guru Tuai dengan mengeluarkan semua kemampuannya, dan akhirnya Guru Tuai pun terkena sabetan pedang Taeyul. Dan tiba-tiba Taeyul pun melayangkan pedangnya ke belakang dan tepat mengenai leher pengawal wanita Guru Tuai, dan ia pun tewas ketika. Guru Tuai menjadi murka dan mereka kembali bertarung, sampai akhirnya Taeyul pun melemparkan pedangnya tepat di leher Guru Tuai dan menambah dengan tusukan pedang di perut Guru Tuai. Dan terlihat Guru Tuai tak berdaya lagi
hingga akhirnya guru Tuai pun tewas. Taeyul pun menghampiri anaknya dan senang kalau dia bisa menyelamatkan Taekwok anaknya. Dan cerita pun selesai. Nah, wak geng, itulah tadi seluruh alur cerita dari film The Swordsman, dan semoga kalian terhibur. Jangan lupa masak, bangkit jemuran yang ada di luar, dan isi paket sebanyak-banyaknya agar kalian bisa menonton lagi video alur cerita menarik lainnya. Oke wak geng, and bye-bye.